Selamat berjumpa kembali, saya Romo Gregory Harapan SPD akan membawakan renungan untuk hari Minggu biasa ke-26 tahun C 2022. Orang yang menderita, tempat Allah menyatakan dirinya. Krisis yang paling besar dialami dunia saat ini adalah hilangnya semangat persaudaraan. Orang tidak lagi memperlakukan orang lain sebagai saudara. Orang semakin egois, semakin tertutup, dan menjadikan diri sendiri sebagai pusat dari segala sesuatu. Komunikasi verbal yang langsung dengan orang lain semakin jarang. Sarana komunikasi elektronik menggantikan dialog langsung dengan sesama. Persaudaraan dalam dunia nyata menjadi berkurang, tetapi dalam dunia maya semakin tak terbatasi. Yang lebih sering terjadi, orang lain dalam dunia real dilihat sebagai tantangan dan penghalang dalam mencapai cita-cita yang diinginkan. Orang lain menjadi musuh yang harus dimusnahkan dengan pelbagai cara. Jadinya, hidup setiap hari diwarnai oleh pelbagai ketegangan, bentrokan, bahkan permusuhan. Kalau sudah mulai melihat orang lain seperti musuh, maka hidup akan diwarnai oleh persaingan yang tidak sehat. Ada pengotak-ngotakan orang berdasarkan suka tidak suka, satu haluan atau tidak, satu perjuangan atau tidak, satu kelompok atau tidak, dan lain-lainnya. Dengan cara seperti ini maka yang terjadi adalah konflik tanpa ujung. Nabi Amos menyampaikan teguran yang keras sebagai orang Israel tentang ketidakpedulian terhadap sesama yang menderita dalam hidup. Bisa dibaca dalam kitab Amos bab 6 ayat 1a, ayat 4 sampai 7. Amos mengkritik cara hidup asosial orang Israel. Mereka tidak tergerak hatinya untuk menolong sesamanya yang lagi mengalami kesulitan atau penderitaan. Hal yang sama juga terjadi sekarang, diperparah oleh pengaruh individualisme yang begitu kuat. Padahal budaya kekeluargaan, seperasaan, sepenanggungan adalah kebiasaan yang kuat dipraktekkan pendahulu kita. Ada erosi nilai, ada jamur ingat diri, ada intoleransi yang terjadi dalam masyarakat, bahkan gereja. Kritikan dan kutukan Tuhan yang disampaikan Amos untuk orang Israel juga merupakan peringatan untuk kita yang hidup asosial, acu tak acu dengan sesama, dan kegiatan bersama di tengah masyarakat maupun gereja. Dalam Injil Lukas bab 16 ayat 19 sampai 31 diceritakan tentang orang yang kaya yang asosial dan Lazarus yang miskin, penuh borok. Si kaya sama sekali tidak peduli dengan Lazarus. Ia setiap hari bersukaria dalam kemewahannya. Sedangkan Lazarus menderita dengan kemiskinan dan kondisi kesehatannya yang buruk. Praktisnya, dia tidak bisa bekerja untuk memperbaiki keadaan hidupnya. Yang bisa ia lakukan cuma mengemis. Ia coba mengadu keberuntungannya dengan duduk dekat pintu rumah orang kaya tadi. Kerinduannya supaya ia bisa memperoleh remah-remah makanan yang jatuh dari meja orang kaya itu. Kalau kebutuhan orang miskin tidak terpenuhi, pasti mereka hanya menarik nafas panjang dan mengelus dada sambil meneteskan air mata sedih. Mereka sedih dengan kondisi serta situasi yang menimpa mereka. Walaupun begitu, orang yang tidak beruntung nasibnya adalah pejuang yang tangguh agar bisa bertahan hidup. Sisa makanan dari tempat sampah pun dinikmati. Mereka terpaksa menikmatinya karena hanya itu yang bisa mengisi perut agar bertahan hidup. Orang menjadi miskin, menderita, dan berkesusahan dalam hidup bukan karena mereka mau untuk itu, tetapi lebih karena situasi atau ketidakberuntungan. Situasi itu bisa disebabkan oleh sistem sosial budaya yang berlaku. Orang yang tidak beruntung nasibnya itu lahir di tempat yang salah, pada situasi yang salah, dan pada budaya yang salah. Artinya, orang miskin, orang sakit, dan orang yang menderita itu
adalah karena terlahir dalam situasi yang tidak mendukung hidupnya untuk menjadi lebih baik. Banyak orang yang terlahir dalam situasi yang tak beruntung, kemudian menjadi orang yang sukses dan hebat. Tetapi tidak sedikit juga orang yang tidak bisa keluar dari situasi menyedihkan itu. Kita kembali ke cerita Lazarus. Apa yang ia dapat setelah berbaring di dekat pintu orang kaya tadi? Jangankan remah-remah makanan yang jatuh dari meja orang kaya itu, disapa saja tidak. Sungguh malang dan menderita nasibnya. Syukurnya, anjing-anjing masih lebih bersikap sosial. Walaupun Lazarus bukan kelompoknya. Tetapi mereka coba untuk membantu dia sejauh mereka dapat. Anjing-anjing membantu membersihkan borok Lazarus, menjilatnya sampai bersih. Anjing-anjing itu memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Seakan mereka mengejek orang kaya itu dengan melakukan sesuatu yang bisa membantu Lazarus. Paling kurang Lazarus menjadi semakin bersih karena sel-sel mati dari boroknya telah diangkat. Pekerjaan yang hebat dan luar biasa. Cerita si kaya dan Lazarus menyadarkan kita, apa yang kita tanam di dunia ini, itulah yang akan kita petik sesudah kita meninggal. Apa yang kita tabur, itulah yang juga nanti akan kita panen. Kalau selama hidup kita melakukan hal baik, maka yang baik itu juga yang akan kita dapat kelak, atau sebaliknya. Ada hubungan sebab akibat yang tak terbantahkan. Orang kaya dan Lazarus mengalami akhir hidup yang berbeda. Orang kaya mendapat kutukan api yang panas, karena memang selama hidupnya tidak pernah membantu sesamanya yang berkesusahan. Ia hanya sibuk urus dirinya sendiri. Padahal Allah yang kita imani selalu hadir dalam diri sesama yang ada di sekitar kita. Apakah kita sudah membantu sesama yang membutuhkan pertolongan? Membantu sesama itulah satu cara sederhana untuk membawa keselamatan untuk orang lain. Keselamatan adalah situasi di mana orang mengalami sukacita, damai, dan semua hal yang baik lainnya dalam hidup. Surga bukan ada sesudah kematian. Surga itu ada sejak kita hidup di dunia ini. Kita harus berusaha untuk menciptakan surga bagi sesama dan juga untuk diri kita sendiri. Santo Paulus menasihati Timotius tentang beberapa hal penting dalam hidup. Jauhilah semua kejahatan, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Bisa dibaca dalam surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius bab 6 ayat 11 sampai 16. Inilah idealisme kemuridan yang mestinya dimiliki oleh setiap pengikut Kristus. Hidup kita mestinya seperti hidup Kristus. Pikiran dan tutur kata kita mestinya seperti tutur kata Kristus. Semua yang kita lakukan mestinya meniru apa yang Kristus sendiri lakukan. Yesus ada bersama orang lain, hidup bersama orang lain, dan berjalan bersama orang lain. Ia peduli dengan orang lain yang sakit, yang menderita, yang hilang harapan, bahkan yang mati dihidupkan kembali. Semoga kita menjadi Yesus kecil dalam hidup nyata setiap hari. Sesama yang menderita adalah tempat Allah menyatakan dirinya. Tuhan memberkati.